teman-teman, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Eka Novita Ardelia dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 1, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Pembuatan video media pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Riwayat Hidup Buddha yang diampu oleh Bapak Parjono, Magister Pendidikan Buddha. Di sini kita akan mempelajari tentang para penyokong utama Buddha, yaitu Raja Pasenadi dan Raja Bimbisara. Namun, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita memanjatkan nama Karapada terlebih dahulu ya teman-teman. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita. Untuk submateri yang pertama yaitu Raja Pasenadi. Raja Pasenadi adalah raja dari negeri atau kerajaan Kosala yang memiliki ibu kota Sawathi. Raja Pasenadi adalah saudara ipar dari Raja Bimbisara. Raja Pasenadi menjadi pengikut atau siswa Sang Buddha pada masa awal dari kepemimpinan Sang Buddha. Dan beliau, Raja Pasenadi, tetap setia menjadi pendukung Sang Buddha hingga akhir hayatnya. Raja Pasenadi memiliki permaisuri yang bernama Ratu Malika. Ratu Malika adalah seorang ratu yang bijaksana dan taat pada ajaran Sang Buddha atau Dhamma. Pada waktu pertama kali Raja bertemu dengan Sang Buddha, Raja Pasenadi bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana bisa Guru Gotama menyatakan bahwa telah mencapai penerangan sempurna, sedangkan Guru Gotama menyatakan bahwa telah mencapai penerangan sempurna, sedangkan Guru Gotama masih muda, baik dalam usia maupun dalam kebikuan. Inti dari pertanyaan Raja Pasenadi yaitu beliau bertanya kepada Sang Buddha seperti ini. Mengapa Sang Guru Gotama menyatakan bahwa telah mencapai penerangan sempurna dan menyatakan bahwa telah mencapai penerangan sempurna, sedangkan Guru Gotama masih muda, baik dalam usia maupun dalam kebikuan? Sang Buddha pun menjawab, ada 4 hal yang tidak boleh dianggap remeh atau disepelekan, yaitu yang pertama, seorang prajurit. Mengapa demikian? Karena seorang prajurit meskipun muda, jika ia dibuat marah, maka akan dapat dengan kejam melukai orang lain. Yang kedua, yaitu seekor ular. Mengapa demikian? Karena gigitan seekor ular meskipun itu ular kecil, tetapi gigitan ular tersebut dapat mematikan. Yang ketiga yaitu api. Mengapa demikian? Karena api yang kecil dapat menjadi api yang amat besar dan dapat menghanguskan gedung-gedung dan hutan. Dan yang keempat yaitu seorang biku suci. Mengapa demikian? Karena meskipun seorang biku suci masih muda,
tetapi ia telah mencapai penerangan sempurna. Raja Pasenadi pada suatu hari ketika beliau berbicara kepada Sang Buddha, beliau menerima kabar bahwa istrinya, Ratu Malika, telah melahirkan seorang putri. Tetapi Raja Pasenadi tidak bergembira mendengar kabar tersebut karena beliau menginginkan seorang anak laki-laki atau putra. Dan pada saat itu juga Sang Buddha berkata, "Sebagian wanita adalah lebih baik daripada pria. Oh Raja, ada wanita-wanita yang bijaksana, baik yang menghormati ibu mertuanya seperti dewa, dan yang tulus dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Mereka suatu hari mungkin melahirkan anak laki-laki yang berani dan yang dapat memerintah kerajaan." Apa sih peran Raja Pasenadi dalam penyebaran Dhamma? Peran Raja Pasenadi dalam penyebaran Dhamma yaitu berdana atau menunjang kehidupan Sang Buddha dan murid-muridnya, serta mendukung Sang Buddha dalam penyebaran Dhamma. Selanjutnya, submateri kita yang kedua yaitu Raja Bimbisara. Raja Bimbisara merupakan maharaja dari negara atau kerajaan Magadha dan Anga yang beribu kotakan Rajagaha. Dalam waktu yang singkat, tersiar bahwa Pertapa Gotama, putra dari Sakya, sedang berada di Rajagaha dan berdiam di hutan Latiwana. Mendengar berita itu, Raja Bimbisara datang mengunjungi Sang Buddha dengan diikuti para pengiringnya. Setelah memberi hormat, Raja kemudian duduk di satu sisi. Pada saat itu, Sang Buddha memberikan wejangan Dhamma. Setelah selesai Sang Buddha memberikan wejangan Dhamma, 11 dari 12 orang yang hadir memperoleh atau telah mencapai mata Dhamma. Mata Dhamma yaitu pengetahuan tentang Dhamma, dan yang lainnya memperoleh keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Tiratana. Sebelum Raja Bimbisara menjadi raja di kerajaan Magadha dan Anga, beliau, Raja Bimbisara, pernah memiliki 5 keinginan. Apa saja? 5 keinginan Raja Bimbisara yang pertama yaitu keinginan untuk menjadi Raja Magadha. Keinginan yang kedua yaitu keinginan akan kedatangan seorang Buddha di negerinya sewaktu beliau telah menjadi raja. Keinginan yang ketiga yaitu keinginan untuk memperoleh kesempatan mengunjungi Sang Buddha. Keinginan yang keempat yaitu keinginan untuk mendengarkan khotbah Sang Buddha atau Dhamma. Dan keinginan yang kelima yaitu keinginan untuk mengerti apa yang harus dimengerti dari ajaran Sang Buddha atau Dhamma. Apa sih peran Raja Bimbisara dalam penyebaran Dhamma? Peran Raja Bimbisara dalam penyebaran Dhamma yaitu beliau, Raja Bimbisara, mempersembahkan sebuah taman dengan hutan bambu yang tenang kepada Sang Buddha dan para muridnya untuk dipergunakan. Taman ini kemudian diberi nama hutan bambu atau yang biasanya kita kenal dengan nama hutan Weluwana Arama. Sang Buddha menghabiskan 3 masa wasa berturut-turut di sana dan 3 masa wasa lainnya. Adalah ilustrasi ketika Raja Bimbisara menyerahkan hutan taman bambu Weluwana Arama kepada Sang Buddha. Sekian pembelajaran kita.
Jika teman-teman ingin mempelajarinya lebih lanjut, teman-teman dapat mempelajarinya pada buku Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 8 SMP. Sekian pembelajaran kita. Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih teman-teman. Ada info menarik loh untuk teman-teman semua. Apa sih info menariknya? Bagi teman-teman yang masih bingung untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, teman-teman bisa memilih Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten loh. Mengapa harus memilih Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten? Karena yang pertama, di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya Tangerang, Banten, biaya perkuliahannya sangat terjangkau. Berapa sih biaya perkuliahannya? Biaya perkuliahannya kisaran dari 300.000, 600.000, dan 900.000. Yang kedua, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten berada di Jalan Raya Eduton, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, di mana tempat tersebut sangat dekat dengan pusat perbelanjaan, stasiun, dan tempat lainnya. Contohnya saja dekat dengan Ion Mall loh teman-teman. Dan yang ketiga, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten, fasilitas perkuliahannya sangat memadai. Dan yang keempat, dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten telah berprofesional di bidangnya masing-masing. Jadi teman-teman yang masih bingung bisa mendaftarkan diri di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya